Kamu juga kenapa mau kerja di Malaysia? Ya karena saya miskin sayangnya. Kerjanya apa, Bos? Cuci pinggan Malaysia. Bisa mendapatkan Rp150, setara Rp500.000 Indonesia ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, urusannya dipermudahkan. Saya doakan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kedepannya ya. Di video kali ini ada beberapa orang Indonesia, ada perempuan, ada juga lelaki. Mereka mau menceritakan tentang susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri karena mereka sudah merasakan di Malaysia ini enak bekerja, mereka boleh mendapatkan gaji yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka sebenarnya berharap besar pada negara kita tuh supaya membuat lapangan pekerjaan macam di Malaysia ini ya, enak sangat mereka walaupun dari jauh-jauh merantau ya. Di sini boleh bekerja untuk menafkahi keluarganya di kampung. Mari kita tengok dulu beberapa potongan video ini. Nanti Sari akan jelaskan menurut apa yang Sari tahu. Oke, seperti apa? Jom kita tonton video ini. Kamu juga kenapa mau kerja di Malaysia? Ya karena saya miskin sayangnya, karena saya tidak punya uang sayangnya. Kalau saya kaya kenapa saya harus tiap hari lari-lari polis di Malaysia sini? Kau pikir di Malaysia sini aman kah? Tidak ada paspor, ada operasi begini kita lari masuk dalam hutan sayangnya, karena tidak ada uang sayangnya. Kalau saya sudah kaya saya tidur diam-diam dalam tempat tidur sayangnya. Kau pikir saya apa sayangnya? Bos. Kuliah di mana dulu, Bos? Di Medan. Ambil jurusan apa, Bos? Perawat. Sekarang kerjanya apa, Bos? Cuci pinggan Malaysia. Nah, dua video ini dulu kita bahas ya. Yang pertama abang itu kata kenapa masih kerja di Malaysia, disebabkan dia miskin ya katanya. Jadi dia mau bekerja. Oke, nah tapi tadi dikatakannya di Malaysia lari-lari kalau jumpa polis. Kenapa itu? Oke, kena ikut undang-undang juga ya. Kalau mau masuk ke sini ikut jalur yang benar, jadi kita aman, kita tak ada di cari-cari polis. Oke, untuk yang video kedua, abang ini dia dulu sekolah di Indonesia di Medan katanya perawat ataupun misi ya. Tapi sampai di Malaysia dia kerjanya lain, berbanding terbalik ya, bagaikan langit dan bumi ya. Karena dia sekolah university, tapi kalau di sini dia bekerja sebagai cuci pinggan katanya. Memang banyak juga orang-orang yang di sana itu mereka kuliah di sana, tapi bahkan di sana itu tak ada kerja, tak ada pilihan lain, jadi mereka merantau di sini kerja. Ada yang kerja kilang, ada yang kerja kontrak, macam abang ini katanya kerja kedai. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada wanita Indonesia mau menceritakan pengalamannya. Dah alang-alang viral, apalagi kita teruskan lah ya kan. Ya, pemerintah Republik Indonesia, dengar ya, gaji buruh di Indonesia mungkin hanya dapat 2 keping uang 50 ribuan ini. 100.000 rupiah ini setara 30 ringgit Malaysia. Buruh di Indonesia ya, yang bekerja dalam Malaysia hanya sebagai cleaner, pencuci tandas, bisa mendapatkan 150 ringgit, setara 500.000 rupiah Indonesia ya. Jadi kepada siapapun calon pemimpin Republik Indonesia, tolong ya, sejahterakan rakyat ya, buka lapangan pekerjaan, tolong jangan persulit orang untuk mencari pekerjaan ya. Naikkan gaji minimum buruh. Korea gaji 15 juta cukup ijazah SD. Jepang gaji 20 juta cukup ijazah SD. Sis Ain Harahap, wanita paling teredukasi ya. Tolong lihat video itu. Please lihat ya. Rakyat Indonesia yang hanya tamatan SD, lulusan SD, pergi ke Korea ya bisa mendapatkan gaji sampai 15 juta rupiah. Ke Jepun
bisa mendapatkan gaji hingga 25 juta rupiah ya. Itu hanya tamatan SD dengan ijazah SD. Pergi ke Malaysia buta huruf, tak pandai membaca ya. Di sini kita bekerja bisa mendapatkan gaji setara pegawai negeri sipil di Indonesia. Wah. Tapi di Indonesia ya, kita bekerja persyaratan cukup banyak. Harus mempunyai ijazah, harus mempunyai ini, mempunyai itu, berpenampilan menarik seperti apa yang dikatakan dalam video ini. Jadi Sis Ain harap ya, tolong ya, beri edukasi yang cerdas ya. Jangan mengelirukan. Tadi kata kakak ini ya, sebenarnya memang ada betulnya juga. Walaupun itu pahit untuk ditelan, tapi memang itulah faktanya ya. Ini sebenarnya itu bermaksud bukan mau memburukkan negara sendiri, tapi Sari tahulah hati yang paling dalam dia juga mau menginginkan negara kita itu jangan dipersulit untuk orang-orang mau bekerja ya. Kawan Sari di sana ya, banyak juga yang sudah kuliah, sudah university, tapi sebenarnya bukan sebenarnya kalau yang sudah university nih ya teman-teman, bukan tak ada pekerjaan, tapi ada pekerjaan gajinya itu sangat-sangat minim ya untuk pertama kali masuk. Hal ini cerita pengalaman jiran sebelah Sari lah, sebelah rumah. Dia sudah dapat S2 ya, S2 di university di dekat Medan. Tapi gaji yang ditawarkan untuk perusahaan itu pertama kali masuk lah ya teman-teman, itu di bawah gaji minimum. Nah, macam itu ya. Terkadang yang membuat seperti itu adalah peraturan-peraturan daripada perusahaan masing-masing. Nah, padahal pemerintah sudah menetapkan gaji UMR ataupun gaji basic di Indonesia segini untuk wilayah tertentu. Nah, ini satu lagi yang bedanya ya. Kalau di Malaysia kita itu gaji basic itu hampir setara satu Malaysia kan, 1.500 sekarang. Ada juga yang 1.800 ke atas. Tapi setahu Sari lah ya, kalau di Indonesia itu setiap daerah itu lain UMR-nya, gaji minimumnya. Nah, kalau misalnya di Jakarta gaji minimumnya misalnya 3 juta. Kalau di Bandung lagi berapa, 2.500.000. Kalau di Medan 1.100.000. Beza-beza lah tiap daerah ya teman-teman. Macam tuh. Oke, untuk persyaratannya juga memang sangat susah ya. Mau untuk kita masuk ke kasir je, kita harus berpenampilan menarik, kita harus tinggi. Apa kabar saya yang pendek ini gitu. Haraplah ya pemerintah melihat juga kawan-kawan yang sedang mencari pekerjaan di sana. Oke, ini adalah harapan, bukan bermaksud memburukkan. Oke, jangan tersilap arti nanti netizen-netizen seberang ini. Oke teman-teman, so buat kalian mungkin tak percaya, betulnya di sana susah mencari pekerjaan. Nah, ini adalah buktinya. So kita tonton video ini supaya pemerintah juga melihat ya, orang-orang di kalangan bawah ini mau mencari pekerjaan itu sangat-sangat sulit dan juga kadang dipersulit juga. Oke, cium. Wah, sampai panjang macam ini beratur untuk daftar kerja ya. Gimana? Jadi resign. Udah gue bilangin berkali-kali, kalau nyari kerja itu susah. Kalau ada yang bilang nyari kerja itu gampang, kagak usah dipercaya. Dan gue juga yakin di antara yang ngantri panjang itu yang keterima paling 5 doang. Tapi oke lah, kalau misalnya lu pada punya pikiran yang penting mah usaha dulu aja, ya nggak apa-apa, silakan aja. Gue mah kagak ngelarang. Tapi satu lagi, emang lamaran lu pada dibaca sama HRD? Kagak, dikiloin. Oke, nah itu tadi ada ramai orang yang mengantri sampai panjang sekali. Kita boleh lihat daripada video ini, mereka menunggu untuk dipanggil dan mereka sudah menyediakan dokumen-dokumen kerja mereka itu supaya diterima. Dari ratusan orang ini pun boleh hanya dipilih beberapa orang saja ya. Padahal, tapi itulah ya,
kalau kita tak coba juga, kita usaha, mana tahu daripada beberapa orang itu kita terselip salah satunya. Nah, tadi tuh dia sampai dokumen-dokumen dia itu semuanya sudah dia jemur ya, karena mungkin banyak lamaran yang tidak diterima gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah salah satu alasan mereka ini ramai juga yang berkuliah tahu, tapi tak ada pilihan lainnya lagi, mereka datang ke Malaysia untuk bekerja. Nah, padahal mereka itu lulusan kuliah, college. Tapi datang ke sini untuk kerja kilang, ada yang kerja kontrak, ada yang kerja macam-macam lah di sini. 100.000 kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan di sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari Rongso, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja nggak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Nggak ada Pak. Tolonglah, tolong kami Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Nggak terasa kayak gimana gitu Pak ya. Mungkin terbawa suasana ya, terasa kabarnya. Itu ya, susah sangat mencari pekerjaan di sana. Sudah macam ini, ada macam dibuka satu lowongan pekerjaan, sudah mereka buat lamaran itu bukan free ya, untuk mau photostat lagi, mau untuk apa-apalah di dalam itu isinya gitu, sampai 20.000 sekali masuk lamaran, tapi hasilnya itu nihil. Banyak lah ya teman-teman kejadian seperti ini. Sebenarnya persyaratannya macam tadi dibilangkannya itu harus tinggi badan ya kan, patutnya harus otak pandai itu ya kan. Nah, inilah fakta keadaan di lapangan. Semoga pemerintah mendengar juga, memberi peluang untuk orang-orang yang ya macam memerlukan macam nih ya. Ini datang dari jauh-jauh ya, bukan tak perlu ongkos, itu perlu makan juga, kadang penat ya, tapi hasilnya tuh nihil, tak dapat juga gitu ya teman-teman. Oke, nah buat orang-orang di luar sana yang tengah mencari pekerjaan, Sari hanya boleh bantu supportnya, tetap semangat ya. Di luar sana pasti akan ada jalan keluarnya atas segala masalah yang kita hadapi ya. Saya juga segera mendapatkan pekerjaan, yang penting terus berusaha. Oke, so pemerintah juga untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyat kecil supaya ya mereka hanya perlu kerja dan juga gajinya itu juga setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. So segitu aja video kali ini. Ini Sari juga sebagai warga negara Indonesia berhak juga bersuara ya, supaya teman-teman yang lain itu agar tak banyaklah pengangguran ya di Indonesia ini. Kadang mau masuk kerja pun harus ada orang dalam baru boleh masuk. Susah lah.
Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye!